karena sudah dipatok. Yang tertulis di situ BT, Bank Tanah. Sejak mereka pasang patok, kami tidak dikasih tahu. Hanya dibilang saja, kamu akan diberikan tanah. Karena ditakut-takuti, dibawakan polisi, malah lagi Kapolres lagi dorong sobawa kemari di sini untuk datang mengintimidasi masyarakat di sini. Karena kita juga ini warga Indonesia, Pak toh. Nah, kan Bang Tanah bilang terus ini tanah negara. Bilang kita kan warga Indonesia juga, Pak. Kita juga datang ke sini tidak diserobot. Nanti so ada kopi begini baru Bang Tanah masuk. Yang menguasai tanah, kami sudah mengolah tanah dari sejak leluhur kami dari sana prasejarah. Ketika itu tiba-tiba datang dipatok, kemudian kami menertibkan patok dan kami dilaporkan. Jadi Tope Kurihoa Garing Tolore pada umumnya ini bukan imigran di atas tanah ini. Dari purba memang menghuni ini tanah ini. Watu Tau kalau diartikan Pak, watu itu batu, tau itu orang. Jadi dikatakan orang, Watu Tau berarti patung orang. Desa Watu Tau, posisi lokasi terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Untuk luas wilayah Watu Tau, seluas 39.140 km persegi. Sebelah timur berpesan dengan lokasi Eksaspam, atau sekarang di klaim Bang Tanah. Sebelah utara bersama dengan Desa Siliwanga dan Desa Maholo. Sebelah barat dengan Taman Nasional Lorindo, dan sebelah selatan dengan Desa Talabosa. Dan untuk mata pencarian Watu Tau, dalam arti ini masyarakatnya mengandalkan 90% petani. Dengan komoditas unggulan yang pertama adalah perkebunan, ada peternakan. Di sini Pak, yang paling banyak dikerjakan masyarakat, dua komunitas kopi dengan kakao. Walaupun ada kurang lebih 10% itu ada sawah. Luasannya kurang lebih hanya 20 hektar saja luasannya. Terus jumlah jiwa Watu Tau ini 468 kakak dengan jumlah jiwa 1.756 jiwa. Di Desa Watu Tau ini tempat makam pahlawan. Sampai sekarang masih ada, dan itu sangat dipelihara oleh masyarakat yang ada di Desa Watu Tau. Pekurihua ini perubahan dari kerjaan raba menjadi Pekurihua. Itu putih, patung Watu Tau namanya itu dia. Namanya ini desa ini. Di sinilah kedudukan kerjaan raba dulu. Ditangkap anjingnya lah burung Pekurihua, sana ada tanah Pekurihua ada memorinya. Satu cerita, kalau tidak ada memorinya itu dongeng, tapi bukti ada tanah Pekurihua, lembah Pekurihua itu nama sana. Begitu dipegang itu burung, dilihatlah istana raja, tempat mandi raja di sana masih ada lumpang sekarang di sana itu. Maka dibawalah itu burung, ditanya apa namanya bahasa Raba ini burung ini, kureu. Dikasih nama lah Pekureua, tempat menangkap burung kureu. Itu artinya. Jadi Tope Kurihoa Garing Tolore pada umumnya ini bukan imigran di atas tanah ini. Dari purba memang menghuni ini tanah ini.
Desa Watutau bukan hanya dikenal sebagai tempat dengan pemandangan berupa hamparan padangnya yang indah, tapi juga sebagai sumber kehidupan bagi mayoritas petani. Salah satunya adalah kahar. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, petani Desa Watutau wilayah Sambetue ini yakni Kahar dan istrinya, menanam kopi dan kakao sebagai tanaman tahunannya, serta tanaman palawija seperti jagung sebagai tanaman bulanan, yang ditanam di atas lahan seluas 4 hektar. Kesuburan tanah Desa Watutau, bagi Kahar dan istrinya, adalah nikmat yang tak terhingga. Dalam sebulan, biasanya saya memanen kopi dan kakao dengan rata-rata hasil panen, 100 hingga 200 kilo dalam setiap bulannya, ucap Kahar. Tapi sayang, lahan yang dimiliki dan dikelola oleh Kahar sejak lama, kini dalam ancaman badan ban tanah. Hal yang sama dialami oleh petani lainnya, seperti Bapak Antonius di Dusun Malei Desa Watutau. Tanaman tahunan, kopi, coklat, pisang, durian, dijual untuk kebutuhan hidup sejak dibukanya percetakan sawah baru. Yang buka itu cuma orang tua dulu, sampai nenek moyang yang pernah buka itu lokasi itu. Kalau kalimat Bank Tanah, nanti 2023 saya dengar, pertama masuk tidak pernah kita diundang, cuma toko-toko saja yang diundang. Cuma Kades saja dengan Pak Camat sama BPD, kalau masyarakat biasa tidak pernah. Ada kopi, coklat, durian, pisang. Kopi sekitar 1 hektar lebih. Kopi, coklat paling belum cukup 1 hektar dia karena baru buka sedikit-sedikit. Ya, selain itu kita tanam palawija semacam jagung, rica, ya, semacam itu saja. Panen kopinya ya minimal 1 kali panen itu anggap rata-rata lah 40 kilo 1 kali panen. Harga kopi untuk sementara 65.000 per kilo. Kita untuk pergunakan itu dalam kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan anak-anak. Ya semacam untuk sehari-hari kan beras, sayuran, daun pauk kan. Untuk anak-anak kan pempres, susu, semacam itu. Setahu saya itu untuk kan dia kalau masuk dia bilang saja jangan tanam jangka panjang. Karena kita juga ini warga Indonesia Pak toh. Iya. Nah, kan Bang Tanah bilang terus ini tanah negara. Bilang kita kan warga Indonesia juga Pak toh. Kita juga datang ke sini tidak diserobot. Nanti so ada kopi begini baru Bang Tanah masuk. Bagaimana kasihan kalau kopiku sudah tumbuh begini? Dia bilang ya biar saya begitu dia. Yang penting jangan ditambah. Makanya tuh lokasiku sudah tidak pernah tambah lagi. Sengketa ini bermula dari berakhirnya HGU PT Hasfarm pada tahun 2021. Sejak saat itu, masyarakat Desa Watutau kembali menggarap tanah tersebut, mengurusi penerbitan dokumen surat keterangan penguasaan tanah, dan menjadikan lahan tersebut sebagai sumber mata pencaharian keluarga mereka. Temuan lapangan yang dilakukan Walhi Sulawesi Tengah dan Koalisi Kawal Pekurehua, menemukan fakta, bahwa peta penguasaan badan ban tanah melebihi luas ex-HGU PT Hasfarm. Perbedaan signifikan antara peta resmi HGU dan klaim badan ban tanah menimbulkan dugaan tindakan perampasan tanah oleh negara atas nama reforma agraria. Situasi ini juga memicu kemarahan di kalangan masyarakat Desa Watutau, hingga pada tanggal 31 Juli 2024, masyarakat Desa Watutau melakukan aksi dengan mencabut plang dan patok ban tanah yang kemudian diamankan di halaman kantor Kecamatan Lore Peore.
Hal ini dilakukan karena menurut masyarakat, bahwa penerbitan hak pengelolaan oleh BPN kepada Badan Bank Tanah dilakukan tanpa peninjauan lapangan dan tanpa melibatkan masyarakat lokal. Suatu pelanggaran serius terhadap prinsip partisipasi dalam reforma agraria sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 74 Perpres Nomor 62 Tahun 2023. Tanggal 31 Juli tahun 2024, seluruh lapisan masyarakat adat Desa Watu Tau melakukan aksi demo yang dimaksud dengan menertibkan patok dan pelang yang dipasang oleh Badan Bank Tanah, dan patok atau pelang ini dikumpulkan oleh masyarakat, ditertibkan di halaman kantor kecamatan Lorepeore di Desa Watu Tau. Gerakan masyarakat untuk melakukan penertiban patok dan pelang Bank Tanah ini itu merupakan hasil keputusan bersama masyarakat adat Desa Watu Tau. Di dalamnya ada tokoh-tokoh masyarakat, kemudian ada lembaga adat Desa Watu Tau, kemudian ada lembaga lain seperti BPD, dan juga aksi demo damai yang dilakukan masyarakat itu adalah aksi demo damai yang legal. Pelang dan patok yang ditertibkan oleh masyarakat itu tidak dirusak oleh masyarakat adat Desa Watu Tau, tetapi patok dan pelang ini dipindahkan secara baik-baik dan disimpan atau diamankan di halaman kantor kecamatan Lorepeore yang bertempat di Desa Watu Tau. Setelah kegiatan aksi penertiban patok tanggal 31 Juli 2024, pihak Polres Poso melayangkan surat panggilan kepada 7 orang masyarakat adat Desa Watu Tau untuk dimintai keterangan terkait kegiatan aksi demo yang dimaksud berdasarkan laporan kepolisian yang dilaporkan oleh pihak Bank Tanah yang ada di wilayah Lore, di wilayah Napu. Tindakan daripada masyarakat ini dianggap ada hal yang merusak, dianggap ada yang memprovokasi. Kami dianggap sebagai masyarakat yang melawan daripada badan pemerintah yang seperti Bank Tanah maksudnya. Mengganggu ketentraman masyarakat di sini. Karena ditakut-takuti, dibawakan polisi, malah lagi Kapolres lagi dorang sobawa kemari di sini untuk datang mengintimidasi masyarakat di sini. Yang menguasai tanah, kami sudah mengolah tanah dari sejak leluhur kami dari sana prasejarah. Ketika itu tiba-tiba datang di patok. Kemudian kami menertibkan patok dan kami dilaporkan. Sebanyak 12 orang masyarakat yang akhirnya harus bolak-balik diperiksa oleh penyidik Polres Poso dengan tuduhan telah melakukan penghasutan untuk pencabutan patok yang ditanam oleh Badan Bank Tanah. Upaya hukum yang dilakukan oleh Badan Bank Tanah menurut kami adalah proses kriminalisasi, di mana Badan Bank Tanah tidak melihat gambaran kasus secara besar, bahwa tuntutan masyarakat sederhana, yakni meminta pemerintah atau dalam hal ini Badan Bank Tanah untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat. Nah, bukannya merespon untuk melakukan sosialisasi, Badan Bank Tanah justru melakukan upaya hukum dengan melaporkan masyarakat ke kepolisian. Saat ini kasus tersebut telah masuk tahap penyidikan, artinya ke depan tidak menutup kemungkinan Polres Poso akan menetapkan tersangka dari laporan dengan menggunakan pasal 160 tersebut. Dalam kasus ini kami menilai bahwa pihak Polres Poso tidak objektif dalam melakukan penyidikan terhadap kasus ini, di mana kepolisian tidak melihat gambaran besar mengenai sengketa tanah antara masyarakat dan Badan Bank Tanah yang seharusnya menjadikan hukum pidana sebagai ultimum remedium atau penyelesaian perkara paling akhir jika tidak ada formulasi hukum yang dapat diterapkan. Nah, dalam hal ini sengketa tanah antara masyarakat Watu Tau dan Badan Bank Tanah masih dapat diselesaikan dengan cara-cara yang humanis, yakni dengan cara mediasi dan dengan cara komunikasi yang baik dengan masyarakat. Walhi Sulawesi Tengah telah melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat menyelesaikan persoalan sengketa tanah antara masyarakat dan Badan Bank Tanah.
Di antaranya kami telah menyurat ke Satgas Agraria, Satgas Penyelesaian Konflik Agraria yang dibentuk oleh Gubernur Sulawesi Tengah untuk meminta Badan Bank Tanah melakukan mediasi bersama masyarakat guna menyelesaikan sengketa tanah ini. Yang kedua, kami juga telah meminta kepada Kantor Pusat Badan Bank Tanah untuk menghentikan upaya represif atau upaya pemidanaan yang dilakukan terhadap masyarakat Desa Watu Tau dan mengedepankan penyelesaian konflik agraria secara humanis dan partisipatif bersama masyarakat. Dan yang ketiga, Walhi Sulawesi Tengah bersama organisasi anggota dan jaringan saat ini telah bersama-sama dengan masyarakat saat ini tengah melangsungkan pendataan subjek objek, di mana masyarakat kami minta untuk meng-cross-check wilayah mana saja yang masuk dalam HPL Badan Bank Tanah, khususnya tanah-tanah yang telah memiliki legitimasi hukum. Kami juga meminta kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian ATR BPN untuk melakukan evaluasi kembali terhadap penerbitan HPL Badan Bank Tanah yang mendiami tanah-tanah di Desa Watu Tau. Bagaimana nasib anak-anak kami, cucu-cucu kami, dan hasil kami yang sudah kami nikmati selama ini? Apakah Bank Tanah itu mampu untuk menjamin masa depan kami kalau Bank Tanah memiliki tanah kami? Kami tertindas dengan adanya Bank Tanah. Sementara ini tanah kami yang sudah ada tanaman untuk menghasilkan yang kebutuhan sehari-hari maupun untuk masa depan anak-anak kami. Bagaimana nasib masa depan anak-anak kami ketika Bank Tanah tetap ngotot ambil kebun kami maupun dengan hasil? Mau dibawa kemana generasi ke depan ini? Mau dibawa kemana anak bangsa untuk pendidikan masa depan untuk lebih lanjut? Siapa yang akan bertanggung jawab? Hari ini itu yang membuat kami kegelisahan sebagai ibu-ibu rumah tangga. Membawa di mana sudah cukup kami yang susah seperti hari ini, Pak. Jangan sampai anak-anak kami yang tidak punya sumber daya manusia seperti kami rasakan untuk saat ini. Kita terus terang sudah terhimpit. Jadi kalau kita mau pengembangan wilayah, mungkin kalau seandainya bagaimana, makanya dengan kita masih ada istilahnya gesekan atau belum satu paham dengan Bank Tanah ke depan bagaimana. Karena kalau kita mau paksakan, Watu Tau Pak, dia beranak cucu, berkembang. Kalau luasannya saat ini 29, tapi tadi kan semuanya Pak, 39 itu sudah semuanya. Kalau saat ini kita dihimpit Pak ya, sampai yang tadi barat sudah ada taman, sebelah selatan Alketran, sebelah timur dengan lokasi yang saat ini masih ada dengan Bank Tanah. Jadi Watu Tau ini cadangannya agak sempit. Jadi kalau di harapan kami bagaimana ke depan Bank Tanah dan kami ini bisa duduk bersama bagaimana bisa reformanya bisa diatur dengan bagus. Sampai saat ini masih terolah Pak. Nah saya mengharapkan juga peternakan ini Pak yang sekarang masih yang kemarin dibangun oleh provinsi. Nah, saat ini udah sering ke desa tapi belum ada surat-suratnya. Jadi saya minta nanti dari Dinas Peternakan Provinsi karena dapat menjual serah terima ke desa supaya desa juga bisa mengurus, mengelola dan menggunakan itu dengan baik. Harapan kami ke depan terutama sawahnya kami yang sempit, sawah kami sempit, kalau saya harapkan ke depan bagaimana Pekurihua itu yang tongkatnya kita ke depan, Pekurihua sekarang itu masih ada sentuhan dengan Bank Tanah. Jadi saya mohon bagaimana duduk bersamanya ke depan supaya kita juga yang kurang lebih 1.700 jiwa itu dengan harapannya 20 hektar saya sampaikan tadi minimal sudah, nah, itu yang harapan kami. Ya harapan saya itu semoga kita di sini ya tidak ada masalah dengan Bank Tanah. Pemerintah juga harus lihat kita bagaimana kita tinggal di sini kan, supaya dia perhatikan juga kita di sini. Ya mudah-mudahan kalau bisa Bapak Presiden tembus juga ya, dia lihat juga masyarakatnya kan dia begini ya, berarti harus juga dia perhatikan kita. Pokoknya maunya tanah itu tetap kita miliki, karena tanah ini bukan tanah baru kemarin. Sejak kita punya nenek moyang di sini ada, sudah ada memang dikuasai tanah ini. Jadi itu harapan saya supaya pemerintah langsung melihat itu keberadaan masyarakat di sini. Jangan selamanya kami di sini selalu diintimidasi. Harapan saya sebagai ibu rumah tangga dan seorang perempuan, tolong dilirik biar cuma sedikit. Ibu Bupati maupun sebagai
Pak Gubernur, Presiden. Lirik juga kami sebagai rakyat kecil. Kenapa harus diutamakan orang besar dibanding kami yang kecil hari ini? Jadi yang saya harapkan atau perempuan harapkan, tolong kembalikan tanah kami. Dan kebun yang sudah berhasil, mau dikemanakan hasilnya kalau Bang Tanah yang ambil?